aplikasi dan tanda-tanda seseorang memiliki nilai takwa dalam kehidupan. Ibu-ibu apa rahimakumullah, dalam syariat agama, maka seseorang dalam agama harus tiga yang dimilikinya. Kalau ndak ada nanti koko, maka batalah nyoba agama. Yang pertama syariat, nan kedua iman, nan ketiga ihsan. Syariat, iman dan ihsan. Kalau kita ibaratkan nanti koko, ibaratnya kita membeli durian di pasar. Kita membeli durian di pasar, kulit membungkus isi, di dalam kulit ada isi, di dalam isi ada rasa. Kalau orang yang hanya memahami kulit-kulitnya saja, maka banyak rasa takut inya. Kenapa? Kulit durian tu baduri. Enak? Kulit durian tu baduri. Dimpuknya kaki, dimpuknya kepala, badan. Kayo. Kemudian yang kedua, kalau kita hanya kulit dalam memahami agama, maka belum sempurna. Dan kebanyakan kita selama ko baru hanya memahami kulit. Apa nan kulit tadi? Nan kulit adalah syariat. Nan syariat ko adalah bukti nyata nampaknya kita beragama di luar saja. Bukti nyata. Nan syariat tadi, kalau nan syariat ko adalah kata-kata dan perbuatan. Kalau ibu solat, tanda kita beragama. Ananda dalam solat tadi, kata-kata dan perbuatan. Tanda kita beragama hanya syariat. Tandanya kita solat syariat. Kapatangko kita melaksanakan puasa. Tanda kita orang Islam berpuasa. Makan sahur, manahan hawi dan lapar, kemudian manahan segala sesuatu yang membatalkan dan menghapus pahala puasa. Setelah itu kita berbuka, setelah itu kita qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Itu nampak kita membaca Al-Quran, kita berzikir dan berdoa. Itu syariat. Dan agamaku bukan hanya sekedar syariat. Abai syukur ibu apa rahimakumullah, sabantar lagi insyaallah pada tanggal 2 Mei jemaah haji barangkit ke Makkah. Untuk kota Parangpanjang pada tanggal 5 Mei barangkit ke Makkah. Tanda seseorang yang beragama Islamnya lakukan syariat berhaji, ucapan dan perkataan inyo hadir di padang Arafah, berzikir dan berdoa terus ke Muzdalifah tawi ke Mina, kemudian di hari tasyriknya melempar jumrah, kemudian tawaf ifadah. Kata-kata dan perbuatan itu syariat. Nah, nampak dari luar.
Kemudian tandanya kita beragama adalah sejauh ma karajo awak, sejauh ma perbuatan awak nan menuntun kita kepada nan elok tu syariat. Ibaratnya kita membali durian tadi bu, itu baru kulit, baru kulit tu. Maka di dalam kulit ko ada isi. Anan isinya? Isinya adalah iman. Kalau bahasa tasawufnya adalah makrifat. Nah, kalau syariat tadi bukti luar, bukti nyata kita bagamu nampak di orang. Nah, nampak di orang. Tadi ibu orang Islam tadi itu mah solat berjamaah. Ini solat berjamaah tadi. Tadi kita orang Islam. Tapi ada orang yang nak nama solat kira baal syariatnya tu. Berarti tak bagamu. Nah, maka di dalam melaksanakan syariat ada namanya isi. Isinya apa? Itu iman. Iman ko apa? Iman itu adalah maknanya merasakan. Nah, merasakan. Kalau syariat adalah perbuatan dan kata-kata, dan iman itu isinya adalah merasakan. Kenapa? Karena iman itu tak nampak. Pernah kita sampaikan ibu apa rahimakumullah, dari rukun iman, dari rukun iman itu bara Allah biar banyak nan kita beriman kepada tidak nampak. Iman kepada Allah. Allah tu nampak tidak? Tidak. Iman kepada malaikat. Malaikat itu nampak tidak? Tidak. Iman kepada hari kiamat, nampak tidak? Tidak. Nan kampe iman kepada qada dan qadar, tidak nampak. Dek karena ikut iman ko tidak nampak, maka harus kita rasakan, kita merasu. Nah, ibu bapak rahimakumullah, lai kita merasakan Allah itu ada. Lai kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, menciptakan hari kiamat, menciptakan qada dan qadar. Aku iman. Kenapa? Ikut tak nampak. Nah, ibarat buah durian tadi adalah isi durian. Nah, isi durian. Maka di dalam isi durian kok apa antara pe? Rasa. Kalau mungkin yang mau tanya ke ibu, kalau membeli durian di pasar, nan ibu tuju sebenarnya membeli kulit atau apa? Ingin isi atau apa? Rasu. Kalau ibu membeli kulit, balik ambil solah kulit nanti campak tu. Nah, kalau ingin durian, dia memang durian tu balik solah durian nan nambah murah. Tapi apa nak ibu hargai adalah rasa. Baik itu pula kita beragama ibu apa rahimakumullah. Syariat adalah kulit. Di dalam kulit ada buah durian, ada encik durian. Di dalam buah durian tadi ada rasa. Rasa tu tak nampak tu. Lihat, nampak di bu baar bantuannya rasa durian. Tak. Nah, tak nampak dah. Tapi kita tahu, bisa kita bedakan.
Leita bedaan di ibu antara raso durian yo raso rambutan. Terbedaan. Tapi tidak bisa diomongin. Tapi tidak bisa disampaikan bah bedanya. Tidak bisa ibu bedaan. Ini sama-sama mani kok. Kau ibu apa rahimahumullah. Maka karena ibu apa rahimahumullah, tiga konan pokok maka nama jadi rasuku adalah ihsan. Nah, kalau tidak ada nanti tiga kok maka gagallah kita bagamu ibu-ibu. Kaum muslimin rahimahumullah. Maka karena kita sesudah Ramadan, ambo yakin ke ibu-ibu, gitulah meraih nilai takwa. Yolah bertakwa wak kini kau. Kalau orang nak bertakwa kau, abalasannya bu? Abalasan orang takwa saruko. Mazalul jannati wa'ida lil muttaqin fiha anharum min ma'in ghairi asin. Perumpamaan saruku yang disediakan bagi orang yang takwa, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam saruku itu ada air tidak pernah berubah. Fiha anharum minal laban. Di dalam saruku itu ada sungai dari susu. Fiha anharum min asalin musaffa. Di dalam sarugo itu ada sungai dari madu. Fiha anharum minal khamar. Di dalam sarugo itu ada sungai dari khamar. Surat Muhammad ayat 15. Balasan orang-orang yang bertakwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Baitu penilaian Allah kepada orang yang bertakwa dan balasan bagi orang yang takwa. Karena tinggi nilainya, karena hebat balasannya, maka meraih takwa itu tidak mudah, susah. Maka orang yang bertakwa itu bukan hanya di dalam bab puasa, tetapi namanya setelah Ramadan, namanya bulan Syawal. Arti bulan Syawal bu, peningkatan. Di saat kita berpuasalah kita bina tanda-tanda puasalah kita usahakan caranya untuk mendapatkan takwa kok. Maka sesudah bulan Syawal kita meningkat takwa wak. Maka takwa kau tidak dimulai dah bu. Banyak orang menyebut takwa kau tapi alun tentunya bertakwa leh. Banyak orang nan tahu jo takwa tapi alun tentunya bertakwa leh. Tapi nan takwa kau apa bu? Lain nampak di bu takwa tu indah. Maka takwaku bukanlah tingkatan, tapi nan takwaku adalah usaha, perbuatan, tingkah laku awak. Semakin elok tingkah laku awak, semakin tinggi tingkat kehati-hatian awak, maka kita semakin mulia di sisi Allah. Semakin rajin awak beribadah, semakin taat kita kepada Allah, semakin banyak zikir dan doa, semakin banyak kita membaca Al-Quran, berarti orang ko semakin dekat kepada Allah, berarti nyo semakin bertakwa. Jadi takwa aku bukan derajat tapi adalah perbuatan.
Aku kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kan itu artinya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling berhati-hati. Orang yang paling rajin ibadah. Orang yang paling kuat imannya. Nah, kuna takwa tadi. Makanya ibu akan kadang umat Islam ke ibu, dalam beramal ku musiman. Nah, musiman, alhamdulillah ibu-ibu kini ko lain dak musiman dah. Nah, bau orang musiman tadi. Ketika masuk Ramadan rami ke masjid. Nah, ke musiman tu, habis Ramadan habis puluh dari masjid. Nan apa-apa ibu-ibu lain dah lah. Ikut salah satu cirinya kita meraih takwa. Talangkahan kaki awak dari rumah ke masjid, tergerak hati awak, ditunjuki oleh Allah hati awak untuk duduk di masjid. Enak? Aku nan takwa tu kan. Tapi kalau orang imannya musiman, aku kita khawatirkan kan. Aku ibu bapa rahmatullah. Nah, karena takwa aku tidak nampak, maka perlu kita rasakan dalam diri awak apakah kita betul-betul takwa atau tidak. Nah, ada salah seorang khalifah yang empat. Kalau lawak bertakwa, tando-tandonya. Kalau kita laidake ya Allah, tando-tandonya. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ampe tando orang nan bertakwa. Kalau ndak ada nanampe ko subau sajo nyoba puaso, subau sajo nyoba kamu. Atau nampar tamu kata Ali bin Abi Thalib, bukti seseorang yang bertakwa dalam hidupnya, nampar tamu adalah khaufun bil jali. Khaufun bil jali. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu dia ada rasa apa bu? Ada rasa takut kepada Allah. Kalau nan rasa kau apa tadi bu? Apa tadi? Ana rasa tadi? Iman. Kalau syariat itu bukti nyata kita dalam beramal, perkataan, perbuatan, amalan itu syariat. Nah, kalau iman itu rasa. Nah, ada rasa takut di dalam diri awak, sehingga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ana aqrabu min hablil warid. Artinya bu, aku ini kata Allah, saya ini kata Allah lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Aku rasa semakin kita
kalau Allah tetap dekat ke awak, tapi apakah kita betul-betul dekat dengan Allah? Seringkali kita ingat Allah, tandonyo awak dakik jo Allah. Tapi kalau kita sering-sering lupa jo Allah, tandonyo awak jauh jo Allah. Nah, ingat awak kepada Allah, tandonyo kita dakik jo Allah. Dan Allah kau selalu dakik ke awak kau, tapi posisi awak lain. Apakah kita dakik kepada Allah atau jauh jo Allah? Tanda-tandanya orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang sering ingat Allah. Tapi semakin kita lupa jo Allah, tandanya kita jauh jo Allah. Maknanya saya ini lebih dekat dari urat lehernya, maknanya adalah kita ko selalu di dalam diri awak ko ada sifat Allah. Ya, ada sifat Allah. Rasukan di awak tu ada sifat Allah dan Allah berikan ke awak. Nah, ikut caranya kita merasakan kita dekat dengan Allah, merasakan Allah dekat dengan kita, dan merasakan Allah itu berkuasa kepada kita. Di dalam diri awakku ada sifat Allah. Sifat Allah tu. Kini ibu duduk taman nuang. Ada nantakalo enak harus nanti kalau nah ibu mencaliak ke ambo mencaliak ke ibu. Kini yang bertanya kini kuah na mencaliak ku apa ku bu? Mato yo mato na mencaliak apa mencaliak bu? Mato ya mana tu? Mai punya mata ni menceliaknya. Anu menceliak. Hati. Aku pahamkan kau bu. Nah, kau paham awak supaya awak kita tahu dengan Allah. Kita mendengar, mendengar, telinga. Mai punya telinga tapi nak mendengar. Ada pula orang punya mata memang tapi nak mencaliak dah. Iduinya dah tapi nak mencaliak. Lalu apakah yang melihat? Lipah ibu tu kita kejalihan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Arti itu bu, aku tiupkan kepada Adam itu rohku. Di rohku dari siapa? Dari Allah. Namanya lebih dahulu jasad dengan roh. Dahulu roh. Namanya lebih dahulu terciptanya jasad dan roh. Ketika Adam, aku Nabi Adam bayangkan Nabi Adam, Nabi Adam. Nabi Adam tu diciptakan dari tanah, kayu tu. Lalu dibentuk kepala, talingo, badan, jantung, limpu, usus-usus, kaki, seluruhnya dibentuk, diciptakan oleh malaikat. Kan itu dibentuk. Allah dibentuk jasad Adam tadi, lah tahu Adam tu siainya. Allah tahu bu? Allah tahu alun? Alun. Bilanya tahu ketika Allah meniupkan kepada Adam rohnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya ruhku. Lah punya roh Nabi Adam.
maka nampaklah dinyo mata mulai berfungsi. Ya bu, mata mulai berfungsi, telinga mulai berfungsi. Ketika itu lah masuk roh kepada Nabi Adam, roh dari Allah, maka nampaklah inyo burung merpati nan badua. Enak tabangkian kamari dalam saruko, berkicau-kicau, bersenang-senang, bergembira dua burung merpati tadi. Nampak de Adam, ingin Adam dai de rancaknya kalau berdua ya. Gitu kan? Rancak lu kalau berdua ko yo sanang ini, kalau surang ko baago yo siawak ka mangicik, yo siawak ka nyampen perasaan awak, yo sanang berdua. Sanang berdua itu apa namanya bu? Nafsu. Keinginan. Maka dengan adanya roh tadi ampe nan ado di dalam diri apa? Anak ampe tadi. Nam pertama adalah nyawa. Nyawa aku apa maksudnya? Menghidupkan. Saraf mata bisa hidup, bisa mencaliak. Saraf telinga hidup, bisa mendengar. Sel-sel saraf yang ada di dalam tubuh awakku dihidupkan oleh roh tadi, maka aku disebut dengan nyawa. Ibu li punya nyawa tidak? Lah iya. Kan iya kan lai kata? Lai. Dia kecil indak kok. Lai. Buktinya cuma bisa menceliak. Kau juga. Namanya sifat Allah yang disebut dengan Al-Hayat, menghidupkan. Aku dari Allah. Nang kedua dengan ada roh tadi, ada namanya hati, kalbu. Nah, kalbu. Lain nampak kalbu tu indah. Hayat ni nampak tawa, hidup nyawa ni nampak orang indah. Karena kau dari roh kau dari Allah. Roh dari Allah, maka muncul yang namanya hayat, hidup awak, nyawa menghidupkan. Tak nampak. Nang kedua hati, ni nampak tak hati awak? Kalau hati kau di dalam diri aku, kau liver namanya. Liver. Bukan itu maksud hati rohani, bukan itu. Nang ketiga apa lain? Nafsu. Lain nampak dia nafsu indah. Nang kape apa lain? Akal. Lain nampak dia akal indah. Kenapa ikut nak nampak dia awak? Karena ikut dari roh yang tidak nampak. Maka kita harus yakin, saya yakin-yakinnya, dan harus kita rasakan ada pada awak. Ibu, ada pada awak tu, lita rasa di ibu tu, ibu punya nyawa. Lita rasa di ibu punya nafsu. Lita rasa di ibu punya akal. Akal tu nampak tidak? Indah. Aku iman kan? Iman. Mereka kita memahami sehingga kalau kita beriman kepada Allah, pahamkan di siku. Maka ketika kita bergerak untuk melaksanakan solat, Allahu Akbar, kita mangkit tangan. Siapa menggarian kau? Siapa menggarian bu? Allah. Hatunya itu merasukan Allah dan segala sesuatu. Kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan sianan mengizinkan kita bisa membaca Allah. Nah, maka ikulah nan perlu dalam diri awak rasukan Allah itu dakik kawak dan rasukan. Ketika kita memakai tangan rasukan, tidak bergerak segala sesuatu kecuali dengan izin Allah. Kenapa ikut diangkit di Allah? Kenapa Allah mangkit? Karena roh
ada di awak. Roh itu dari Allah. Kau pahamnya kok? Sehingga pahamlah kita bahasanya apa kata Allah, ana akrabu min hablil warid. Itu maknanya itu. Saya lebih dekat dari manusia dari urat leher. Iya. Itu merasukan. Kalau kita merasukan Allah hadir di dalam diri awak, atau hadir merasukan Allah hadir dalam kehidupan awak, maka muncullah rasa takut. Nah, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk, Allah sampaikan dua keuntungan orang yang takut kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nah, di dalam surah Al-Mulk tuh dia tahu arti itu. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka yang gaib. Yang gaib kok Allah tu gaib, tapi kita merasa takut kepada orang gaib. Dua untungnya lahum maghfirah, dosa diampuni. Cara mampun dosa takwi kepada Allah, lampun dosa. Nah, wa ajrun kabir, dan mendapatkan imbalan pahala. Nah, imbalan yang besar. Ibu-ibu rahimakumullah, karena iku gaib, maka imbalannya pun gaib. Kalau kita beribadah ana wa aruan, ibu beribadah apa na ibu aruan, kalau ridha Allah alhamdulillah. Tapi ada orang yang beribadahnya mengharapkan pahala. Ada orang yang beribadah tu marom palo. Yo bu. La salamuku kita beribadah la berapa lu awak. Ko itu nawa aruan. La berapa? Le bisa tetuang. Tidak bisa. Tapi tidak lain dan tidak bukan orang yang takut kepada Allah, hanya yang dia harapkan adalah ridha Allah. Nah, ridha ka matlubi, aku hanya mengharapkan ridhamu ya Allah. Kalau kita dakik ya Allah, kalau kita takwi ya Allah, amikulah buktinya kita bertakwa bu. Tapi kalau seandainya awak duduk baca cerita je ya kawan, lama cerita, lama mengicik, ndak akhirnya ndak ada rasa takwi kepada Allah lah. Batu nanta cari tuan orang juga. Nah, nanti cari tuan orang juga sesuai nyanyi, anak orang sabuan dan le tuan ne. Anak orang kena orang yang terkena awak dah. Anak awak nak lu anak terkena ada. Anak orang je baru. Aikulah kecenderungan awak. Nah, kalau kita masih mencari tuan orang, mencari tuan kekurangan orang, masih bagus dia memfitnah, tado kita ndak takut ya Allah. Kalau kita nak takut ya Allah, tandanya kita nak bertakwa kepada Allah. Iku nak bangga-banggaan di bulan puasa awak takwa, tapi bukti takwa aku nak ada dah kini. Awak di pasar, takwa awak di bulan puasa saja. Kalau di bulan puasa, yuana hati-hati awak jangan sampai babi dosa. Sehingga kadang-kadang kok menimbang yuana hati-hati awak. Tapi habis puasa, kok menimbang awak yu bakurai. Nah 10 on itu
1 kilo tu 9 on. Aku ibu apa? Jadi munculkan rasa takut kepada Allah dalam kehidupan awak. Yang kedua, aku tanda orang takwa lagi buat. Yang kedua, tanda orang yang takwa adalah isti'malu bitanzil. Yang kedua apa? Isti'malu bitanzil. Selalu amalkan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an itu amalkan. Bukan Al-Qur'an itu amalkan Al-Qur'an, tapi isi Al-Qur'an. Sehingga kata Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhakkimuka fima syajara bainahu. Kata Allah, salah seorang kamu bisa sobat ya, di antara kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu betul-betul mengamalkan dan menjadikan Rasul sebagai hakim. Nah, maksud hakim itu adalah ukuran benar atau salah. Sebagai pedoman di awak, Al-Quran dan Sunnah sebagai ukuran benar atau salah. Dan ukuran benar atau salah kok nafsu awak, kawan awak, tapi adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena lazan. Nah, kita sambung yang ketiga yang disebut dengan kata Ali bin Abi Thalib, al-qanaatu bil qalil. Qanaah, rela menerima pemberian Allah hanya sedikit, bukan materi saja, tetapi seluruh pemberian Allah kepada awak rela awak qanaah. Tapi kalau nak rela awak, yang pertama akibatnya adalah kita putus asa, nan kedua kita tamak, nan ketiga kita berburuk sangka kepada Allah, nan ketiga tanda orang yang takwa dalam kehidupannya. Bukti seorang takwa dalam kehidupan adalah yang kampik dia, isti'dadu bil yaumil akhir, yaitu selalulah bersiap-siap, mempersiapkan diri, evaluasi diri, introspeksi diri, sudah sejauh mana amalan kita untuk kita petik nanti di hari akhirat. Lai banyak tapi apakah diterima oleh Allah, iku perlu kita hati-hati. Maka saja kaji kita, mudah-mudahan dapat kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.